Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajju mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pengurus IPHI Kota Surakarta yang diwakili oleh Ustadz Kiai Haji Insinyur Munawar MSc, yang terhormat Bapak Kiai Haji Sutrisno Habib SPD MPD selaku Ketua IPHI Jebres dan para pengurusnya, serta Bapak Ibu jamaah haji baik yang baru maupun yang sudah lebih dulu yang saya muliakan. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang jam 8 kurang seperempat, waktu saya kurang 15 menit. Saya kalau ceramah singkat-singkat saja Pak ya. Oke. Saya dikasih judul oleh Pak Kiai Trisno, apa sih indikator atau tanda-tanda haji yang mabrur? Apa to tanda-tandane kajiku ketok mabrur miturut Allah dan Rasulnya? Kira-kira gitu. Saudara-saudara yang berbahagia, yang pertama saya mengapresiasi Kementerian Agama Republik Indonesia tahun ini layanannya berbeda Bapak Ibu. Saya sudah haji tahun 2002, 2004 dan umroh setiap tahun. Tidak pernah ada layanan sehebat tahun ini Ibu. Ya Ibu ya. Sejak dari Donohudan embarkasi dilayani fast track pelayanan cepat. Orang Saudi didatangkan ke Bandara Solo. Ya. Untuk apa? Untuk fast track Pak. Jadi proses imigrasinya diselesaikan di Surakarta. Hebatnya di situ Ibu. Set, semuanya sudah oke. Baru naik pesawat, petugasnya sudah siap di tangga-tangga pesawat untuk ngambil tas-tas tenteng yang masuk ke dalam pesawat. Hebat apa enggak? Amin ya robbal. Saya kaget, wah ini Depak ini berubah ini. Ya. Biasanya saya mengkritik Kemenak, ini ngasih apresiasi ya. Saudara-saudara, setelah masuk ke pesawat, take off, terbang sampai di Jeddah. Apa yang terjadi? Di Jeddah di sana masuk ke dalam pemeriksaan hanya 5 menitan. Biasanya kita dulu di Jeddah nunggu 3 sampai 7 jam. Betul apa salah Bu? Kemarin hanya 5 menit. Coba serahkan paspor, dijedok, difoto, jalan. Hebatnya di pintu keluarnya disambut oleh Menteri Haji Arab Saudi. Apa enggak hebat saudara? Itu kloter 91 dan seterusnya disambut Menteri Haji Arab Saudi. Saya taunya setelah sampai hotel. Diceritain tadi disambut oleh Menteri Saudi dan dikasih bebungah berupa bunga, payung dan snack, ya Bu ya. Dituntun oleh petugas Haji Indonesia ke bus. Busnya AC-nya Pak, baru-baru. Nggak ada bis yang rukun sayur, nggak ada. Busnya bagus-bagus. Yang hebat lagi, mereka memperhatikan pakaian kita dari atas ke bawah. Saya pakai sepatu pada saat itu, dianggap
ini sepatu ini kurang kena dam kira-kira gitu. Walaupun tidak mengapa, tidak menutup kedua mata kaki. Pak Haji, Afan, Bapak Sandra, tidak Pak Ustadz. Oke, silahkan duduk di bus, saya carikan sandal. Petugas haji Arab Saudi mencarikan saya sandal jepit, Ibu. Sampai dalam bus dikasihkan sandal jepitnya. Monggo Pak Haji dipakein. Wah, terima kasih Ustadz, matur nuwun. Ya, sepatu saya copot, saya ganti sandal jepit made in Saudi. Tak gawa mulih. Masya Allah, menyenangkan sekali. Kemudian naik bus sampai di hotel. Hotelnya besar dan mewah, Ibu. Kenapa? Karena hotelnya sangat besar sehingga semua jamaah masuk, liftnya tidak antri karena banyak sekali lift. Sampailah saya di kamar saya yang saya cintai di 1919, lantai 19 maksudnya. Dan di dalam kamar besar sekali kamarnya, dan geledak penak banget. Masya Allah, ini langsung geledak gitu ya. Senang sekali. Saya satu kamar dengan mantan Sekda Solo Pak Yani, kemudian sama Pak Dr. Naryo, kemudian Pak Bambang petugas TPHD. Orang-orangnya sangat baik-baik. Sampai pulau isin sebab arep mangan ndeloki lawe tanggane apa. Teri lah, ini keseneng aku teri ya. Saudara-saudara, Masya Allah, itulah pelayanan-pelayanan yang diberikan. Walaupun jarak antara hotel dengan Masjidil Haram hanya sekitar 6-7 kilo, tetapi disiapkan bis, Ibu. Ben akrab dengan orang Solo dikasih nama bis solawat. Bis solawat mesti nggak ada wong Solo ini. Bis solawat itu setiap 15-30 menit dia datang menjemput dan pulang mengantarkan. 5 menit, kadang 7 menit ya. Oke, sampailah di terminal Tirtonadinya sana, namanya Sip Amir. Dari terminal Sip Amir menuju Masjidil Haram hanya kira-kira jaraknya 800 sampai 1 km. Dan itulah pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Haji Saudi. Sampai masalah makannya, Ibu, Masya Allah. Makan itu 3 kali sehari. Bahkan pagi-pagi jam 5:15 makan sudah ada di depan kamar. Tak bilang, wah ini kecepatan kalau jam sekian. Ya, kenapa? Belum lapar. Ya, oke. Nah, saudara-saudara, akhirnya alhamdulillah terus gilir berganti, servis sampai selesai di Saudi, sampai kita pulang menuju ke Madinah. Kemudian pulang sampai Solo disambut seperti hanya keberangkatan kita tidak berubah. Saya mengucapkan selamat kepada Kementerian Agama yang telah melayani haji ramah lansia dengan sangat baik. Oke. Dan saya kebetulan ada sedikit musibah di sana. Saya 20 hari setelah haji ora doyan mangan. Angger makan muntah, Ibu. Sampai Mas Henry ini saya jadikan sahabat saya karena orang tuanya sahabat saya. Saya suruh dampingi. Saya sa'i ketika umroh itu tidak kuat, Pak. Mau yang terakhir itu keberapa, Mas? Ke-7, Pak Ustadz. Oke ya, oke aku digandeng ya. Digandeng sampai alhamdulillah sampai Marwah. Kemudian digandeng lagi sampai ke Sip Amir untuk pulang. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, saya di sana tiba-tiba karena hampir 10 hari tidak makan. Ternyata kuat ya tidak makan, tapi diganti dengan makan lainnya. Tiba-tiba dicek gula darah saya hampir 500. Saya langsung pesen sama Ustadz Sunaryo, Ustadz, ini telepon istri saya. Telepon panjenengan saya kirimkan ke istri saya.
Loh, untuk apa Ustaz? Mbok menawa aku dijipuk ning ngarep. Ini sudah saya pasrahkan kira gitu ya, Bu. Oke. Kenapa? Karena di atas 500 mesti ra kuat. Kulo 500 kurang sithik. Cek dikuatke karo Gusti Allah. Alhamdulillah badan saya menjadi tinggal separuh pada saat pulang. Oke. Istri saya jemput sama anak-anak nangis, ya Allah, abdi kok awake kuru kaya jerangkong jarene. Itulah kisah nikmatnya haji tahun 2024. Selamat untuk para haji-haji baru. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia. Apa itu haji mabrur dan apa indikatornya? Haji mabrur pahalanya surga. Hebat apa enggak? Sangat hebat. Sholat tidak ada yang dijamin mabrur, yang dijamin langsung masuk surga, enggak ada. Puasa tidak ada jaminannya mabrur, hanya haji. Saya lihat siapa yang masuk surga, ternyata di dalam Al-Quran disebutkan yang masuk surga namanya orang yang bertakwa, ketakwaannya sampai al-muttaqin atau al-muttaqun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqina fi jannati wa na'im wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi takwanya sampai muttaqin itu yang dijamin surga, itulah hajan mabrurah. Nah, sekarang apa itu mabrur dan apa indikatornya? Paling tidak begitu ya. Di dalam kitab-kitab tafsir yang saya buka di di Maktabah Samilah dan di Kamus Munjid, mabrur itu begini Bapak Ibu. Al mabruru minal af'ali mala subhata fihi wala kidbah wala khianah. Mabrur itu perbuatan, ya. Minal af'ali mala subhata fihi, dia adalah perbuatan-perbuatan yang tidak ada subhat, tidak ada dusta, dan tidak ada khianat di dalamnya. Disimpulkan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, mabrur itu artinya menepati. Jadi orang yang mabrur menepati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itulah hajan mabrurah. Kalau diundang datangnya lebih dulu, itu mabrurah. Kalau diundang datangnya belakangan, kemudian ingin segera pulang, itu beda. Oke? Nah, kemudian kalau janji ditepati, tepat janji itu mabrur. Oke? Janji foto kali, insyaallah bosan ora teko. Lah kok ora teko? Lah kok wis insyaallah. Jadi insyaallah ge ngeles. Tidak menepatinya. Nah, kemudian mari kita lihat adalah indikatornya apa? Allah kok mengatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ternyata mabrur itu adalah tandanya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Muttaqin karena yang masuk surga. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk haji mabrur. Apa itu? Satu, ini surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Haji mabrur itu indikator yang pertama, dia senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Terus menerus berinfak, Masya Allah. Jadi haji mabrur itu loman.
Dhisik urung kaji infak aras-arasen saiki arep mangkat pengajian sik. Bu, kok sik apa? Lah dhuwit ki mlebuke kotak infak wis disiapke. Sampun Kang Mas, menika panjenengan 50.000 kula 20.000. Ora kurang, sampun cekap benjang wulan ngaji malih dipun tambahi. Itu apa? Mabrur. Ya. Kenapa? Dia selalu berinfak. Kalau diminta infak tidak pernah selak. Mangan di warung enak, konco-koncone sak rombongan teko langsung dibungkus mawon Bu, konco-konco teko mesti mbayari ngono. Bungkus mawon, dia malah senang sekali. Oke ya makan-makan, ya monggo makan. Kenapa? Dibayari Bu, haji mabrur kok. Bisara iwadoro, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Delalah pas sempit. Konco-konco iki rada rekoso iki bayar dhewe-dhewe ya. Ya enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa, terus terang. Oke. Jadi orang haji yang mabrur untuk kita sendiri ini apa? Selalu berinfak bisara iwadoro, baik dalam keadaan longgar, lapang maupun sempit. Kalau lapang banyak, kalau sempit sedikit, begitu Bu. Nggak usah malu. Kenapa? Karena bisara iwadoro, tetapi yungfikun, terus menerus. Ini fiilnya mudhari, jadi terus menerus. Yang kedua, nah ini haji ini, wal kadhiminal ghaid, orang yang menahan amarahnya. Alhamdulillah sejak pulang haji saya belum marah-marahan sama istri. Tanda-tanda mabrur ini ya kira-kira gitu. Nah, saudara-saudara, godaan marah yang paling banyak di mana? Satu di rumah, dua di kantor. Apa meneh dua anak buah. Jadi tanda-tanda mau marahnya tinggi bisa. Ketika mau marah, ingat hajinya. Ya Allah, 45 dino ning Mekah Madinah, tak kendalikan marahku. Bisa marah, tetapi saya kendalikan. Oke. Bu iya aku haji ya. Umi sayang, ganti ngono kan. Iki duwite ya Umi. Tampanan iki gajiku sebulan ning kantor iki sampean tampa apa eneke. Lah kok beda karo biasane? Ya sing separuh iki diki, sing iki diki, iki bagian sampean sakmene cukup no. Matur nuwun Kang Mas, insyaallah rezeki panjenengan barokah. Matur nuwun ngono rasane wis makces ngono ya Allah, bojoku nampa iki. Somben dikurangi neh separuh. Lah kok saya beli to Mas? Ya. Oke, apa kalau kita tidak marah dengan pasangan itu bagus sekali. Dimarahi berat itu oleh pasangan itu. Maka saya sarankan ibu-ibu jangan memarahi suami. Suami sehebat apapun kalau dimarahi istrinya langsung dadak jadi pekok, Pak. Wes wong lanang dionake sing ketok kepiyah pisan. Arep mangkat pengajian matrine rusak. Kenapa? Wis dionake sing wedok. Konslet ya. Maka kalau wanita itu dengan tenang, nggak apa-apa sayang, bismillah, nanti cari lagi nggak apa-apa. Umi masih bisa kok, masih kuat, insya Allah. Mudah-mudahan Abi segera diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang lain. Menurut loh kata-kata ngono, wong lanang uripe tambah 10 tahun, Pak. Oke. Ya, jadi yang marah-marah diturunkan, turunkan tensi kemarahannya. Wal kadhiminal ghaid. Di kantor ya begitu, anak buah salah harusnya dimarah-marahin, enggak, dipanggil. Kamu kok kayak gini, kenapa? Gini ini kenapa? Ada apa kok begitu? Aduh gini-gini Pak. Oke, ya. Yang benar begini, nanti jangan sampai salah. Kalau salah bermasalah. Oke? Oh siap Pak, terima kasih Bapak tidak marah saya. Enggak usah. Iki aku jangan wis marah, ning tak sampaikan dengan pelan-pelan. Penak toh? Nggih Pak, tapi kalau ajros. Ajros sih wedi banget kira-kira gitu ya. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Ya, oke, bismillah. Malah enak kita. Tensinya tidak naik. Kenapa? Wal kadhiminal ghaid, menahan, mengelola amarah. Yang ketiga, wal afina anin nas. Ini nih Pak.
memaafkan sesamanya. Memaafkan itu gampang napa rada angel? Angel. Ibu bapak pernah ditipu oleh teman sendiri. Pernah diutangi kanca dhewe ning suwe orang balik. Nate anyel apa mboten? Anyel ketemu ae wis gak ketemu kae. Utang ra nyaur, jalu angel, malah kakean alasan, nggih. Memaafkan orang lain itu sulit. Tetapi yang haji mabrur harus bisa memaafkan, dan memaafkan itu apalagi mendoakan balasannya langsung dari Allah. Ini ada sebuah kisah nyata. Saya itu di teman pinjam duit ditipu kira-kira gitu. Bertahan selama 8 tahun. Di sana saya doakan, ya Allah, berikan kepada beliau kemurahan rezeki yang melimpah dan barokah, sehingga dia bisa menyelesaikan hutang kepada saya. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon, menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta. Tiada lagi yang bisa membangkitkan hati orang-orang yang bakhil kecuali Engkau yang membuat mereka menjadi longgar. Saudara-saudara yang berbahagia, 10 hari yang lalu ternyata transfer itu datang 120 juta. Tak kayak bojoku 100. Sing 20 tak simpen ning tabungan ya. Oke, Umi dapat transferan sekian. Ya Allah, terima kasih. Ya, ini jatahmu. Duit kayak wong wedok yo tambah glele kok. Sisanya Bi, kok ya takon sisa jian. Akan secepat-cepatnya dikembalikan lagi. Ya. Itu saya nagih tidak dengan marah, Pak. Aku arep nesu aku ustaz kok ora pantes ustaz nesu. Arep nglapor ke polisi duit malah hilang. Kelangan uceng, kelangan delek. Dah saya merapat kepada Allah. Saya doakan saja kemarin di Tanah Suci. Saya yakin Tanah Suci tempat yang makbul untuk berdoa. Allah membalasnya dengan kontan. Itu siapa? Allah itu. Apalagi situasi krisis, tidak ada jalan kembali kepada Allah. Wong liya jalan itu loh angel. Allah yang bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketakwaan ini kembali kepada Allah. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Masya Allah, luar biasa. Wallahu yuhibbul muksinin. Orang-orang yang 3 di depan itu dikasih Allah gelar muksinin. Orang yang selalu berbuat kebajikan. Bapak Ibu, nuwun sewu, tidak ada orang yang menjadi sadar karena dihukum, Pak. Tidak ada orang yang menjadi baik dengan kita gara-gara kita kerasin. Tapi banyak orang yang baik kepada kita karena kita berbuat ihsan, berbuat yang terbaik buat mereka. Jadi ini yang harus kita pegang. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah sudah mau diancam, dikejar, sudah Muhammad, siapa Tuhanmu? Sudah ini pedang di tangan kananku. Itu kalau dia mesti gregeli. Tuhanku sapa wis penake padha karo kowe wae. Kenapa? Karena takut. Rasulullah mengatakan, Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Gregeli pedangnya jatuh di saudara Allah. Man robuka, sopo pangeranmu? Keder Pak ya. Keder karena apa? Karena Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta maaf, saya bertobat, dan doakan saya menjadi seorang raja besok di negeri Arab. Didoakan oleh Rasulullah, dan dia suatu saat menjadi raja di Arab Saudi. Itu apa? Muksin, Pak. Termasuk wa idza quyitum bitahiyatin fahayyu bi aksana minha aw rudduha. Jika kamu diberi penghormatan yang baik, balaslah dengan penghormatan yang lebih baik, minimal sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita nyumbang haji sama yang punya rumah dicatat apa enggak? Ada teman kita punya gawe mantu, kita datang nyumbang, bareng ngono dibukai karo sing di rumah, dicatat apa enggak biasanya? Dicatat, bagus itu sesuai sunnah malahan. Besok kalau beliau punya
kerja didelok catetane. Oh, Pak Seno nyumbang selawe. Pantese tak sumbang 100. Paling ora padha selawene. Itu Islam, Ibu. Itu Islam. Banyak kan tetangga kita yang tidak baik sama kita, bukan tidak dibaikin. Kalau kita punya jajan, kita antar. Mas, monggo, Bapak, monggo menika jajan saking pengajian Ibu. Aduh, matur nuwun Ibu, matur nuwun. Inggih, alhamdulillah. Bapak menika wonten roti wonder, monggo kula caos panjenengan kangge anak-anak. Oh, nggih matur nuwun, matur nuwun. Dibaiki seterusnya, dia pasti baik. Gogrok egonya, wong kok dinganek-ngeneki kok tetap apik wae. Kok tambah apik, maka dia dapat petunjuk dari Allah. Yang memberikan petunjuk siapa? Allah atau kita? Allah. Cara memberikan petunjuk dengan cara wallahu yuhibbul muhsinin. Terakhir, wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu fi aksana minha. Ayat terusnya gimana tuh, ayat yang ke-15 itu. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa ma dan seterusnya. Ya, Ustaz ya boleh lupa kan? Gimana Ibu? Wa ma walam yusiruna ma fa'alu wa hum ya'lamun. Terima kasih ya Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, ini pentingnya jamaah haji itu gitu, kalau ada salah diingatkan. Ini peluang bagi siapa para pendosa, baik yang melakukan dosa besar maupun dosa kecil yang berulang kali. Andaikan kita punya dosa luasin bumi kureping langit, tidak ada tempat lain kecuali kembali kepada Allah, memohon ampun segala dosa kita. Siapa lagi yang bisa mengampuni selain Allah? Ayat ini diberikan kepada para pezina, para WTS, para koruptor yang bertobat kepada Allah. Nggak usah khawatir, dia bisa seperti haji mabrur tadi. Nggak usah khawatir seperti apa dosa kita, kembalilah kepada Allah untuk memohon pertolongannya. Bertobat atas segala dosa kita, dan di Arafah kemarin Allah mengampuni segala dosa kita. Rasanya di Arafah itu setelah selesai maghrib, ati ayem jenjem tentrem Ibu ya. Ya Allah, nikmati koyong ini ya, diampun dosa-dosanya. Kalau sudah diampun dosa-dosanya, rahmat Allah baru diturunkan. Rahmat Allah itu apa? Surga baru diberikan kepada kita. Maka kita selalu bersalaman, meminta maaf, saling memaafkan. Kenapa? Itulah tanda-tanda haji mabrur. Insya Allah kita semuanya bisa menjadi haji yang mabrur. Terima kasih, mohon maaf terlambat 10 menit. Mudah-mudahan kelebihan ini membawa berkah kepada kita semuanya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Insinyur Haji Seno Sumitro. Selanjutnya yaitu pengumuman pada Bapak Joko. Waktu dan tempat kami persilakan.